Saya Adil Matias saja di kelas 12 MIPA 2 akan melaporkan laporan praktikum uji makanan saya. Dasar teorinya manusia memerlukan zat-zat makanan bergizi untuk menjaga kesehatan dan untuk hidup. Lalu kita dapat menguji coba zat-zat tersebut dengan reagen-reagen tertentu seperti lugol, benektik, dan lain-lain. Dan sekitar rumah kita bisa menggunakan betadin, cuka atau asam atau lalu untuk lemak kertas coklat. Lalu tujuan dari praktikum ini adalah untuk menguji karbohidrat, protein, dan lemak dari berbagai zat makanan dianggap yang memiliki zat makanan tersebut dengan iodin, cuka, kertas coklat. Lalu mengetahui apakah zat makanan tersebut memiliki kandungan bergizi. So, untuk praktikan memperoleh pengalaman melakukan uji zat makanan dengan bahan-bahan diperoleh sekitar rumah. Selanjutnya kita masuk ke alat-alat. Kita ada pulpen, ada label, ada kertas saring, kita juga ada sendok, ada pisau, ada pipet tetes, blender, ada gelas ukur, juga ada gelas, ada tabung reaksi, lalu ada kertas kopi, lalu kita juga ada wadah. Selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan. Untuk uji karbohidrat, kita ada sereal, ada tepung tapioka, tepung maizena, kita juga ada roti, singkong, kentang, lalu reagennya adalah betadin. Selanjutnya kita ke bahan-bahan uji protein. Di sini ada aquades, ada putih telur, susu kedelai, susu bubuk full cream, tambah air, tahu tambah air yang sudah di blender, tempe tambah air sudah di blender, oncom tambah air sudah di blender, lalu cuka. Nanti bahan-bahan ini nanti di kertas saring. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang akan diujikan di uji lemak. Di sini ada kemiri, ada keju, ada kuning telur yang sudah direbus, ada kelapa parut, lalu ada daging belut dan daging ayam yang sudah dipanggang. Kita masuk ke langkah-langkah kerja. Untuk ini pertama kita ke uji amino atau karbohidrat. Pertama kita siapkan wadahnya. Di sini saya punya piring. Lalu kita beri label seperti nama-nama bahan-bahan masing-masing. Lalu pertama kita meneteskan air. Dilihat warnanya tidak berubah. Lalu kita lanjut ke meneteskan iodium. Saya pertama teteskan ke roti. Kurang lebih 2-3 tetes. Ini kita bisa lihat tampak biru tua, menunjukkan adanya karbohidrat atau amilum di dalam zat-zat makanan tersebut. Ke uji protein. Pertama saya akan teteskan bahan dengan air di bahan satunya. Kita lanjutkan dengan meneteskan cuka kurang lebih 10 tetes. Kita mulai dengan tempe. Masing-masing tabuk kita aduk, jadi kita kocok. Untuk ini tambah air, tidak ada penggumpalan. Kita lihat yang putih telur ini, kita lihat bisa ada penggumpalan di sana, bisa terlihat. Selanjutnya kita akan melakukan uji lemak. Di sini kita siapkan kertas coklat atau kertas kopi. Lalu pertama kita akan menguji kemiri. Ini kemiri saya akan semir di kertas. Setelah disemir, kita tunggu sampai kertasnya kering. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau ada noda, jika ada noda artinya mengandung lemak. Lalu hasil pengamatan di karbohidrat adalah roti, singkong, dan sereal memiliki warna krem, lalu kentang kuning muda, tepung tapioka warna putih, dan maizena warna putih. Setelah teskan air tidak ada perubahan, lalu setelah teskan iodin jadi warna biru tua. Lalu hasil protein,
semuanya encer keruh kecuali tahu warna keruh, sedikit keruh, lalu putih telur yang kental. Saya teskan air tidak ada perubahan, tapi setelah diteskan asam cuka ada sedikit penggumpalan, lalu putih telur ada penggumpalan signifikan, lalu tahu jadi lebih keruh. Lalu kita masuk ke lemak. Di awal-awal belum transparan kertas-kertas tersebut, tetapi setelah disemirkan kemiri, keju, dan kelapa parut ada cukup transparan, kuning telur sedikit transparan, ikan belut dan ayam sangat transparan. Kita masuk ke pembahasan. Untuk uji karbohidrat, semua zat-zat makanan tersebut jadi lebih utuh, artinya memiliki karbohidrat. Lalu untuk uji protein dengan asam cuka, untuk saya tahu jadi lebih buram dari sebelumnya. Lalu tahu, oncom, tempe, telur, susu kedelai, susu bubuk ada penggumpalan sedikit kecuali tahu yang ada penggumpalan signifikan. Lalu untuk uji lemak, kuning telur ada sedikit lemak namun belum tahu karena direbus tidak basah. Lalu kemiri, kelapa parut, dan keju memiliki cukup banyak lemak. Lalu ikan belut dan ayam memiliki sangat banyak lemak. Kesimpulannya, betadine sangat dapat untuk digunakan sebagai bahan untuk menguji coba karbohidrat karena tampak ada warna biru tua yang jika zat makanan tersebut memiliki karbohidrat. Lalu asam cuka dapat untuk jadi bahan untuk menguji coba protein, namun jika zat makanan tersebut agak buram tidak terlalu terlihat hasilnya. Lalu kertas coklat sangat dapat uji coba lemak karena jika ada lemaknya terlihat ada noda transparan. Kita masuk ke pertanyaan dan jawaban. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya nasi yang belum dikunyah jika nasi Benedict tidak akan berubah warna jadi warna merah bata. Lalu tapi yang sudah dikunyah akan menjadi warna merah bata. Hal ini terjadi karena amilum bereaksi dengan Benedict karena amilum sudah berubah jadi glukosa dengan menyerap enzim amilase dari ludah yang terdapat dalam mulut. Lalu pertanyaan kedua, jawabannya adalah vitamin, mineral, dan air. Vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan suplemen. Mineral bisa air mineral, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan suplemen. Air bisa air minum. Lalu nomor 3, jawabannya karbohidrat untuk energi dan cadangan makanan, glikogen, protein membentuk sel regenerasi sel, lemak bisa untuk energi, cadangan makanan, penghangat tubuh, melindungi organ dari benturan, air untuk membantu metabolisme tubuh, menjaga suhu tubuh, pelumas sendi, lalu mineral untuk membantu metabolisme tubuh, vitamin untuk membantu mengatur metabolisme tubuh. Lalu pertanyaan nomor 4, jawabannya karena setiap jenis makanan memiliki zatnya masing-masing dan tubuh memerlukan berbagai jenis zat makanan untuk hidup. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut memerlukan mengonsumsi banyak jenis makanan. Lalu nomor 5, jawabannya adalah karena seorang vegan memperoleh proteinnya melalui makan kacang-kacangan dan jamu-jamuan karena kedua tersebut dapat memiliki banyak protein. Lalu nomor 6, jawabannya plastik jika diberikan panas, pigmen warnanya akan berpindah kepada makanan dan itu tidak sehat untuk dikonsumsi. Dampak kesehatannya menyebabkan gangguan pada kesehatan saraf, hati, dan lain-lain, dan dapat menyebabkan kanker. Styrofoam jika diberikan panas, zat kimia berbahaya akan bercampur dengan makanan. Lalu ada zat namanya dikotil petalate di dalamnya sulit dicerna. Lalu jika dibiarkan akan berbalut dengan lemak, lalu memicu terjadi kanker. Dampak kesehatannya menyebabkan gangguan kesehatan saraf pusat dan memicu kanker. Untuk nomor 7, jawabannya adalah karena bayam memiliki zat besi yang tinggi dan jika dipanaskan berulang-ulang zat besi tersebut akan teroksidasi. Lalu cara masak yang benar dimasak dengan direbus, tidak terkena minyak, lalu jangan dihangatkan kembali dengan langsung dihabiskan dan tidak dihangatkan. Lalu nomor 6, jawabannya adalah berat badan ideal saya lewat umus boka 63 kg. Lalu untuk indeks massa tubuh dengan rumus tersebut 30,10. Lalu angka metabolisme basal tubuh rumus Harris Benedict saya mendapatkan 1992,8 dengan rumus tersebut. Susun menu piramida gizi seimbang yang saya buat 3 hari adalah hari pertama pagi susu, roti, selai, apel, dan air. Siang nasi, tempe, bayam, wortel, air. Malam nasi, ikan goreng, bayam, bening, wortel, stroberi, dan air. Lalu hari kedua pagi susu, biskuit, dan bir, dan air. Siang nasi, tahu, tumis, kangkung, dan air. Malam nasi, ayam goreng, tumis, kangkung, semangka, dan air. Lalu hari ketiga pagi susu, roti, keju, dan mangga. Siang nasi, tempe, sawi dengan jagung muda dan air. Malam nasi, sop ikan, sawi dengan jagung muda, pisang, dan air. Sekian dari saya, terima kasih.